Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelasnya Ibu Leni. Hai murid-muridku kelas 6, apa kabarnya kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, pastikan kalian sudah siap dengan segala peralatan yang ada. Jika belum, maka tunda dulu untuk melanjutkan nonton video ini. Karena kita akan belajar materi hari ini di pembelajaran kedua. Di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kali ini kita akan mempelajari tentang negara kita sendiri, yaitu adalah Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau, terdiri dari pulau kecil maupun pulau-pulau besar. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, sosial, dan juga keanekaragaman suku bangsa. Menurut BPS tahun 2010, terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Bagaimana kita menyikapinya? Indonesia memiliki dasar negara, yaitu adalah Pancasila. Pancasila mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan juga manusia dengan lingkungannya. Coba baca teks yang akan saya tayangkan berikut ini. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Menurutmu, bagaimanakah sikap teman-teman Edo? Tuliskan pendapatmu di buku catatanmu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Mari kita memahami kelima sila pada Pancasila. Sebelum melanjutkan, coba kalian sebutkan apa saja sila pada Pancasila. Saya yakin semuanya pasti bisa menyebutkan apa saja sila yang ada pada Pancasila. Hari ini kita akan belajar dua nilai pada sila pertama dan juga sila kedua, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama pada Pancasila mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia di Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa masyarakat Indonesia akan muncul sikap saling menghargai dan juga menyayangi. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila yaitu selanjutnya kita akan belajar mengenai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia diakui dan juga diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua yaitu sekarang, coba kalian amati gambar-gambar yang akan saya tayangkan berikut ini. Coba kalian kelompokkan gambar-gambar tersebut ke dalam sila yang pertama atau sila yang kedua. Setelah kalian mengelompokkannya, kalian berikan 3 contoh lagi yang merupakan tergolong pada sila yang pertama maupun pada sila kedua. Nah murid-muridku, tadi kita sudah belajar mengenai
sila pertama dan juga sila kedua. Di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai manfaat dari tumbuhan. Banyak tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia. Bukan hanya buah dan bunga yang dimanfaatkan di dalam tumbuhan, tetapi bagian batangnya juga, yaitu kayu. Di Indonesia terdapat kerajinan yang terbuat dari bahan kayu, yaitu adalah pembuatan patung. Sebenarnya kalian juga bisa loh membuat patung kerajinan. Dalam membuat patung tidak hanya terbuat dari kayu, tetapi bisa juga terbuat dari tanah liat, lilin, dan yang lainnya. Peminat patung sangat banyak loh. Bukan hanya diminati oleh wisatawan lokal, dan juga diminati oleh wisatawan mancanegara. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan maupun ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang lembek akan lengket pada cetakan ataupun gips. Coba kalian cari tanah liat yang ada di sekitarmu. Atau jika di tempatmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa membuatnya dengan plastisin dengan bahan-bahan sebagai berikut. Sebelum nanti kalian membuat patung, pastikan kalian sudah memilih patung apa yang ingin kalian buat. Pilihlah patung yang bertemakan Nusantara untuk kalian buat. Diskusikan dengan orang tuamu, kira-kira patung apa ya yang ingin kalian buat. Nanti di patungmu ukirlah bagian mata ataupun mulut, atau yang lainnya. Silahkan berkreasi. Ketika patungmu sudah jadi, maka silahkan difoto ya untuk ditampilkan. Nah murid-muridku, itulah pelajaran hari ini. Tadi kita sudah membahas satu persatu, mulai dari pengamalan sila pertama dan juga sila kedua. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai bagaimana teknik dalam membuat patung. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasmu hari ini. Yang pertama adalah mengelompokkan gambar-gambar yang sudah saya tampilkan tadi tergolong pada sila pertama atau sila kedua. Kemudian berikanlah masing-masing 3 contoh penerapan pada sila pertama maupun sila kedua. Sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian serap dengan baik. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.